Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami banggakan dan saya sayangi karena Allah. Segala bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus orang tua kita, Alil Bait, Bapak Haji Wasbir, mudah-mudahan senantiasa beliau Allah berikan kesehatan bersama keluarganya, juga kita semua yang ada di sini dijauhkan dari bala wal musibah, dan mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniai rahmat, karunia dan magfirahnya hingga pada saatnya nanti kita meninggal semua dalam keadaan husnul khotimah. Baik Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mohon izin kepada guru-guru saya yang memberikan kesempatan dan memberikan ridho untuk bermuzakarah pada malam hari ini, dan tentunya kita kembali niatkan karena kita mempelajari salah satu kitab, ini termasuk kitab tua karena dikarang oleh seorang ulama yang hidup sekitar 800 tahun yang lalu, 671 Hijriah, atau tahun di Masehi 1273. Kalau kita putar balik sekitar 800 tahun yang lalu. Itulah yang kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala mengabadikan seseorang itu bukan berupa monumen, bukan berupa bangunan, atau bukan berupa peninggalan harta, tapi Allah abadikan karena sebuah karya. Di antaranya yaitu karya besar seorang ulama yang namanya Syekh Imam Qurtubi, yang kemarin saya sampaikan bahwa nama beliau adalah Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Faqir Al-Mufassir. Gelarnya ini ya, Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Faqih Al-Mufassir. Ini seluruh bidang ilmu yang beliau kuasai. Ya, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh Al-Andalusi Al-Qurtubi. Aduh, namanya beliau yang terakhir, namun yang lebih populer disebut Al-Imam Qurtubi. Ya, kita sekali lagi bacaan surat Al-Fatihah, mudah-mudahan yang berbicara dan juga yang mendengarkan kajian ini Allah berikan kepahaman, Allah berikan keberkahan dan ridho dari beliau yang mengarang kitab ini, dan mudah-mudahan Allah membukakan hari ini pikiran hati kita untuk menerima ilmu ini, dan mudah-mudahan ilmu ini bukan hanya sekedar ilmu yang hanya sebuah pengetahuan, tapi ilmu yang melahirkan kita menjadi sebuah perilaku amaliyah kita, khususnya tentang zikrul maut, tentang mengingat mati. Ila hadiniyah wa likulli niyatin sholihah wa ila ruhi al-imam Syekh Imam Qurtubi, barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, Bapak sekalian, tentunya yang di depan ini bukan berarti orang yang lebih tahu atau yang memahami keseluruhan kitab ini, karena terpanggil tadi Pak Ketua kita, juga Mas Agung, dan juga teman-teman yang ingin kiranya kitab ini diteruskan, dikaji, supaya apa? Karena ini adalah sebuah kitab yang memberikan kita kisi-kisi kehidupan setelah kita hidup ini, yaitu tentang perjalanan kita setelah alam dunia ini. Tentunya segala ilmu yang ada di kitab ini saya tidak tahu, kecuali subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Tidak ada ilmu yang melainkan Allah yang mengajarkan ilmu itu sendiri. Allah itu innallaha alimun hakim. Allah Maha bijaksana dan Maha mengetahui. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua kali pertemuan, dan ini yang ketiga, tiga kali. Part yang ketiga ini
masih membahas tentang belum masuk ke kitabnya, baru di berandara atau di terasnya kitab ini. Dan sebelum masuk ke kitab ini, kemarin kita sudah kasih gambaran. Ada apa di dalam kitab ini? Nah, kita masih di pintu gerbangnya. Tapi walaupun begitu, ini penting. Sehingga nanti ketika kita mempelajari kitab At-Tadhkirah ini, kita bisa tahu apa yang sebenarnya kita tuju. Yang pertama, pertama kita membahas kitab ini secara global. Secara global. Wah, ini yang dibahas seperti itu. Yang kedua, kemarin kita sebut apa tujuannya. Masih ingat nggak kemarin kira-kira apa tujuan mempelajari kitab At-Tadhkirah ini? Masih ingat nggak kira-kira? Ayo, ada yang ingat nggak? Apa Mas Agung masih ingat nggak? Apa sih tujuannya? Harus tahu dulu nih. Karena kita kalau berangkat kerja nggak tahu tujuannya itu apa, kita ibadah nggak tahu tujuannya apa, sehingga kita hanya sekedar menjalankan sebuah perintah, tapi kita kurang menjiwai dan kita nggak dapat input yang menjadi roh ibadah itu sendiri. Nah, begitu juga kitab ini ada rohnya. Kita kalau tidak tahu tujuannya mempelajari kitab ini, sehingga tidak dapatkan makna-makna poin hal hikmah-hikmah apa yang ada di kitab ini. Makanya kemarin itu kita mengaji di malam Sabtu yang beberapa waktu yang lalu, sudah kita uraikan atas izin Allah tentunya tentang tujuan mempelajari kitab ini. Apa kemarin masih ingat? Apa? Pengingat, terus? Oke, terus? Apa? Kang Ujang masih ingat? Enggak. Oh, enggak ditulis, makanya ditulis. Mas Rudi masih ingat kira-kira? Oke. Oh iya, oke. Poinnya, pertemuan yang kedua itu membangun sebuah kesadaran bahwa pentingnya untuk mempelajari tentang kitab mengingat mati. Kenapa seperti itu? Karena kesadaran kita itu timbul tenggelam. Masih ingat nggak? Iya kan? Kemarin kita membahas bahwasanya kita ini kesadaran mengingat mati ini kita timbul tenggelam. Kadang ingat, kadang enggak. Tapi lebih banyak enggak ingatnya. Makanya ingat mati itu harus caranya itu diantaranya supaya kita bisa dapatnya klik membangun kesadaran itu dengan kita belajar ilmu kitabnya tentang mati itu sendiri. Sehingga ini kesadaran kita muncul. Nah, kalau kesadaran muncul itu harus kita pupuk. Harus kita jaga. Di antaranya ya kita ngaji terus seperti ini. Makanya mempelajari kitab ini saya nggak tahu apakah umur kita sampai selesai tentang nanti di surga neraka apa, wallahu a'lam. Tapi yang penting kita sudah mulai dari tepinya kitab itu sebelum kita masuk ke dalam kitab itu sendiri. Ya, kemarin itu saya ulangi lagi. Tujuan mempelajari kitab ini adalah untuk membangun kesadaran. Bahwasanya tadi disampaikan Mas Agung, disampaikan Mas Ludi, disampaikan Pak Haji, untuk membangun kesadaran yang timbul tenggelam, ingat gak ingat, itu bahwasanya kita akan dihadapkan pada suatu keadaan yang mana mau nggak mau, siap nggak siap, kita akan menghadapi pintu gerbang yang namanya kematian. Ya, terus sekarang kita akan mencoba mengkaji tentang manfaat. Nah, beda ya, tujuannya tadi, ini kita sekarang sedang membangun manfaatnya apa sih kita mempelajari kitab At-Tadhkirah ini. Seperti itulah. Setelah nanti tahu globalnya, tujuannya, manfaatnya, baru nanti, oh, kita akan ada kesungguhan serius nih karena manfaatnya tahu. Gitu. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, beberapa minggu ini dan terakhir hari ini, kita mungkin di medsos, di surat-surat kabar yang terlihat tulisannya di mata kita, yang bunyinya terdengar di telinga kita, yang hikmahnya mungkin ada yang bisa mengambil hikmah di dalam kolbu kita. Sampai saat ini betapa Allah Subhanahu Wa Taala
melihat dan kita menyaksikan sendiri, sudah banyak saudara-saudara kita yang berpulang. Ada yang berpulang husnul khotimah, ada yang berpulang su'ul khotimah. Bisa menebak ya arahnya ya? Ada yang sifatnya ajal, walikulli ummatin ajal. Tapi ada yang sifatnya al-maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa bedanya ajal dengan maut? Ya. Apa bedanya ajal dengan maut? Tapi intinya itu kematian juga. Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa bedanya ajal dan maut? Mas Armoko mungkin pernah buka ya? Jangan mengandai-andai ya. Pernah dapat dalam kitab ini atau dari guru ini gitu kalau jawab. Biar kita objektif gitu ya. Jangan kata ini dulu. Boleh kata guru saya, kata ini gitu. Ya. Nah, kalau saya pernah tanya pada guru bahasa Arab. Bahasa Arab, waktu itu kenapa Al-Quran itu kadang-kadang menggunakan kata maut, kadang-kadang menggunakan kata ajal. Jadi, seperti tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa merasakan mati. Tapi di ayat yang lain, ayat Allah menggunakan kata walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdim. Tapi kadang-kadang Allah pakai ajal. Gitu. Yang satu nafs diri, yang satu ummati. Nah, dari sini kira-kira sudah paham belum kira-kira? Yang satu pakai nafsi, kalau nafsi itu banyak apa sedikit? Sedikit, satu jiwa. Tapi kalau Al-Quran yang satunya lagi menggunakan walikulli ummatin. Berarti umat ini satu apa banyak? Nah, di sini kata-kata maut itu mati itu dalam Al-Quran untuk setiap jiwa, setiap diri kita. Diri siapa? Diri Pak Pujo, diri Kang Ujang, diri Bang Yogi. Tapi di ayat yang lain, walikulli ummatin, setiap umat itu ada ajalnya, ada kematiannya. Lah, sekarang yang terjadi di saudara kita di Palestina, ketika ada bom bareng, matinya bareng, itu disebut maut apa ajal? Ayo, tadi sudah saya, kalau nafsi itu maut, kalau ajal itu banyak orang barengan. Berarti ajal. Ini yang saya dapat bukan karena kata saya, bukan, tapi karena dari penjelasan guru bahasa Arab saya seperti itu. Kenapa Pak Dokter menggunakan kata ini, yang satu menggunakan, oh ini maksudnya ini, lihat kata yang sebelumnya, yang mengiringi seperti itu. Tapi apapun namanya, Bapak sekalian, itu juga namanya kematian. Yang terakhir, hari ini yang lewat pandangan mata saya Allah memfokuskan sebuah kejadian yang terjadi di Pasuruan. Itu ada seorang yang menjemput ajalnya, seorang ibu dalam keadaan hamil 7 bulan, meninggal oleh mertuanya sendiri, dan meninggalnya itu digorok. Subhanallah ya. Ya, dalam keadaan hamil 7 bulan. Suaminya baru dapat panggilan kerja. Dan itu mertuanya sendiri. Ini sebuah kematian, tapi kematian yang menurut kita, ya Allah, sebegitu amat ya malunya. Salah satu sisi kita juga hari ini melihat video bagaimana kematian saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Yang menurut kita, dari melihatnya sisi jasadnya, kena bom, kena tembak, keruntuhan gedung, itu kelihatan menurut kita kasihan nggak? Kasihan. Itu secara manusia kita kasihan. Ya Allah meninggalnya gitu amat. Gitu. Tapi kalau bagi di dalam pandangan Allah, mau dicabut lewat malaikat Israel dengan dicabut dengan sebegitu, dengan peristiwa seperti itu sebenarnya kalau beliau mati syahid mempertahankan tanahnya, itu justru yang bersyukur. Karena
Kenapa? Dalam sebuah riwayat atau dalam sebuah hadis, nanti saya akan teliti lagi hadisnya, kita cari ilmunya. Orang setiap meninggal itu ada merasakan sakaratul maut ya? Iya, menangkan makanya tadi apa? Kullu nafsin dha'iqah. Tapi ada orang yang meninggal, dia nggak merasakan sakaratul maut. Ya, ada temannya dia. Ya, ada yang meninggal tapi nggak merasakan sakaratul maut. Pengen? Pengen nggak Pak kalian? Saya pengen. Pengen sekali yang meninggal nggak merasakan sakaratul maut. Yang sakaratul maut itu nanti akan kita bahas bagaimana seperti bulu kita dicabutin, kuku kita dicabutin, bagaimana itu? Itu proses sakaratul maut. Sampai ada yang keringat ya, macam-macam nanti kita terangkan di dalam kitab ini ya, insya Allah, Allah. Nah, salah satu pastilah orang-orang yang tidak merasakan sakaratul maut, orang yang mati syahid. Ya. Orang yang berjuang di jalan Allah, memperjuangkan agama Allah, itu beliau mati syahid, itu dalam riwayat, meninggalnya nggak merasakan sakaratul maut. Sekarang bapak-bapak pengen merasakan, apa tidak merasakan? Halo bapak sekalian, pengen meninggal ngerasain sakaratul maut, di kursi yang empuk, rumah sakit, di infus, dipakai apa, di apa namanya, inkubator, pakai macam-macam lah gitu. Apa yang meninggalnya itu sudah pasti jamin masuk surga dan tidak merasakan sakaratul maut. Kalau kita boleh memilih, tentunya kita memilih meninggal yang tidak merasakan sakaratul maut. Makanya bapak-bapak ibu kan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bermohon dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan setiap diri kita itu merindukan mati syahid. Makanya para sahabat-sahabat radhiyallahu an, mereka kalau disuruh perang, mereka kalau disuruh berjihad, mereka antri yang nomor satu. Ya, karena sekarang kita nggak di Palestina, kita nggak di Gaza, makanya peluang-peluang itu kecil. Dulu kalau kita melihat para pejuang-pejuang dulu yang mempertahankan tanah air Indonesia, itu mereka jihad fisabilillah, mempertahankan tanah air. Seperti itu. Nah, kita merindukan, seandainya nggak merindukan, ya kita berdoa mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Baik Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita pahami bahwasanya kita sedang mencoba menyibak apa kira-kira manfaat yang didapat kita belajar tentang kematian, ingat tentang kematian. Itu ya, sehingga di antara hari ini kita berkumpul kayak gini kan kita rehat sebenarnya. Kita apa? Sedang apa Bapak sekalian? Sedang rehat. Sedang mengerem, sedang berkaca, bercermin. Bercermin, kalau kita ini bercermin kan biasanya melihat fisik. Sekali-kali kita juga perlu bercermin, wahai diri, kan seperti itu. Man arofa nafsahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, fakat aroba robbahu, maka dia akan kenal Allah. Kalau kita kenal Allah, pasti Allah akan membukakan rahasia hidup ini, diantaranya tentang pertemuan kita nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kesibukan kita mencari nafkah untuk keluarga kita, berjuang dari pagi sampai siang, itu kan ada motivasinya. Pernah nggak kira-kira ingat tentang hadis yang mengatakan bekerjalah kalian seolah-olah kamu hidup selamanya, dan beribadahlah seolah-olah kita mati besok. Ini hadis bukan kira-kira? Ayo. Hadis nggak Mas Edi? Hah? Dari mana kira-kira? Bukan. Jadinya ini sering kedengaran nggak ini Bapak? Bekerjalah kalian seolah-olah kamu hidup selamanya dan
beribadahlah seolah-olah kamu mati besok. Gitu. Cuma pernah nggak hadis ruwahu siapa itu? Pernah nggak menggunakan hadis riwayat siapa gitu? Di antaranya itu. Rawinya belum ketahuan ini siapa rawinya. Gitu ya. Yang bunyinya kurang baik. I'mal lidunya ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Seperti itu. Ternyata, Bapak sekalian, qala Rasulullah SAW, i'mal lidunya ka'annaka ta'ishu abadan. Oh, ternyata itu bukan qala Rasulullah. Ya. Itu tambahan ilmu bahwasanya bukan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi secara makna bener nggak kira-kira ini? Salah nggak kira-kira? Ayo. Ini bukan hadis tapi secara makna kata bener nggak? Betul. Tapi kadang-kadang betulnya kata-kata ini kata-kata hikmah sebenarnya. Kata-kata hikmah. Contohnya gini. Rajin pangkal pandai. Ini hadis bukan? Bukan. Hemat pangkal. Kita sudah hemat nggak kaya-kaya. Makan teri, tempe nggak kaya-kaya. Gitu. Tapi secara makna bener nggak? Bener. Tapi kita boleh makai nggak sih? Boleh. Tapi yang jelas jangan disandarkan itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadinya ini hadis ini kata hikmah, tapi jangan disandarkan kepada baginda Rasulullah SAW. Itu seolah-olah dari Nabi, bukan. Itu kata-kata hikmah, tapi benar secara makna. Namun, walaupun benar secara makna, tapi kadang-kadang disalahgunakan. Saya Pak Ayud yang pulang malam, gitu kan. Nggak mau ngaji, nggak mau apa. Kan kita suruh kerja, seolah-olah hidup selama-lamanya. Nah, seperti itu. Atau kebalikannya, kalau ibadah, seolah-olah kita mati besok. Tapi kadang-kadang kita menggunakan kebalikan. Nah, kata Syekh Utsaimin, ya, memaknai kata hikmah ini jangan disalahin. Ini kata-kata hikmah, bagus kata-katanya. Cuma redaksinya ini dimaknai oleh beliau, Syekh Utsaimin, seorang ulama Saudi Arabia, ya Allahumma yarham. Maksudnya apa sih? Bekerjalah kalian seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Maksudnya begini, berarti kalau kita mengerjakan sesuatu di kantor kita, karena hidupnya juga masih lama, kalau nggak selesai hari ini, diselesaikan besok. Nah kan selama-lamanya. Kalau kita borong sesuatu, ya, ngerjakan sesuatu, narik gojek, mau kerja di kantor, kalau nggak dapat penumpang baru 2, ya udah masih ada besok lagi. Namanya juga masih selama-lamanya, maksudnya seperti itu. Jangan sampai nanti besok lembur nggak seperti itu, maksudnya nggak seperti itu. Jadinya kalau mengartikan bahwasanya Syekh Utsaimin mengatakan bahwa kita akan hidup selama-lamanya, ya karena lama hidupnya, ya nggak apa-apa, nggak selesai hari ini, besok lagi. Kalau gagal ya nyoba lagi, seperti itu. Karena apa? Karena selama-lamanya berarti kita nggak ada yang namanya gagal, nggak ada yang namanya nggak selesai, pasti akan selesai, pasti akan berhasil, seperti itu. Seperti itu. Nah, maksudnya apa kata Syekh Utsaimin? Kenapa dikatakan bahwasanya akan mati besok? Gitu. Nah, maknanya ini Bapak sekalian, supaya karena kita ini sadar bahwa ibadah kita ini ibadah terakhir, pasti serius. Karena kita, kenapa sholat kita kadang-kadang ngeblank? Karena kita nggak nyadar, nggak pakai bahwasanya anggap aja ini kita sholat yang terakhir. Karena kita nggak tahu. Tapi kadang-kadang kita sholat, nanti juga masih lama. Seolah-olah ketika kita sholat kan bukan sholat yang terakhir. Makanya nanti ada redaksi hadis dari Rasulullah SAW, bahwasanya di antara manfaat kita ini ingat mati, kita template dalam sholat supaya sholat kita itu khusyuk. Kita sungguh-sungguh. Kadang-kadang kalau kita ini sholat gitu ya, kalau kita ingat mati gitu, ya suatu saat atau cepat atau lambat kita mati. Maka kita ini waktu sholatnya itu sungguh-sungguh. Ya, karena kita bakal mati, kita sungguh-sungguh nih kita ingat mati. Sholatnya menghadirkan roh yang namanya roh ketakutan, bahwasanya ini akan menghadirkan rasa yang kita ini takut. Takut apa? Bahwasanya kita bekalnya adalah sholat ini, seperti itu. Tapi kalau kita ini sholat,
nggak menyangka dengan kata-kata yang tadi itu bahwasanya hidup kita juga sebentar, maka seolah-olah kita ini yang nggak ada kekuatannya karena apa? Perasaan kita masih lama seperti itu. Kira-kira sampai sini paham Bapak sekalian? Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan tentang manfaat kita takut mati ya. Orang takut mati ada dua tipe. Ya, orang takut mati, nanti ada hati, yang di dalam kitab ini larangan orang minta mati, tapi ini prolognya sebagai awal. Ini orang takut mati itu ada dua tipe. Ya, orang takut mati itu ada dua jenis dalam hidup kita ini. Ya, ini pak kata ulama, takut mati yang pertama, takut mati tapi tidak tercela. Yang pertama, orang boleh takut mati itu boleh dan tidak tercela. Tapi yang kedua, ada jenis manusia, dia takut mati tapi ini tercela. Saya ulangi lagi. Jadinya, orang takut mati ini ada dua tipe. Yang pertama, orang takut mati itu tercela dia. Nggak boleh sebenarnya. Yang kedua, orang yang takut mati nggak apa-apa. Nah, para ulama menyimpulkan bahwasanya yang pertama, takut mati yang tidak dicela. Ini adalah golongan orang-orang, golongan kita ini manusia, di antara kita ini, keluarga kita. Takut mati karena apa? Memikirkan karena belum cukup bekal. Sehingga dia takut mati. Suatu ketika Bunda Aisyah dinyatakan oleh baginda Rasulullah SAW bahwasanya Aisyah itu takut tentang kematian. Itu. Tapi kata Rasulullah SAW, yang maksudnya kita nggak boleh takut kematian adalah orang yang tidak mengharap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi orang yang takut mati karena dia belum punya bekal, lah itu yang boleh. Takut nggak kenal Allah, takut nggak bertemu dengan Allah, takut nggak dapat rahmat dari Allah, lah itu yang diperbolehkan. Yang tercela adalah, yaitu orang yang takut mati, karena apa? Karena terlalu sibuk dengan dunia, takut tiba-tiba mati. Saya Bang Andi nih, AC masih banyak nih yang harus diperbaiki, masih berapa rumah gitu kan, wah seminggu ini sudah ada rumah. Terus dia meriang tiba-tiba, terus takut mati, wah jangan-jangan mau dekat ini, AC masih banyak lagi lah. Yang ditakutkan itu bukan karena nggak punya bekal mau mati, tapi bekal mikirin AC yang mau dipasang, mikirin order galonan air yang mau dikirim. Nah, seperti itu. Jadinya mati yang seperti ini yang tercela. Takut mati yang ini yang tercela. Jadinya kita takut mati karena alasan dunia ini yang tercela. Tapi yang kedua, kalau kita takut karena kita merasa nggak punya bekal, kita masih banyak kelemahan, masih banyak kekurangan, masih banyak dosa, nah itu yang manusia kita boleh seperti itu. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh hadis riwayat Rasulullah SAW. Seperti itu. Ya, jadinya apa manfaat sekarang? Masuk ke babnya, apa manfaat mengingat mati? Nah, ini dirumuskan oleh para ulama. Tentu dalam Imam Qurtubi ini, dia ngambil beberapa kaidah. Yang pertama, hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, dan hadis ini adalah hasan sahih gitu ya. Hadisnya sederhana sekali, simple, padat manfaat mati itu, yaitu apa? Aksiru zikro hadimil ladat, yaitu ingatlah segala sesuatu yang akan memutuskan nikmat. Ya, ingat selalu akan sesuatu yang memutuskan nikmat. Ini dasar awal dulu ya. Ini patokannya seperti itu. Apa sih maksudnya? Aktiru, banyak-banyaklah mengingat sesuatu yang akan memutuskan apa? Semua nikmat. Di dunia ini, apapun yang sekarang kita rasakan, pekerjaan, keluarga,
anak, makanan, pekerjaan, uang, dan macam-macam itu namanya kenikmatan dunia. Dan suatu saat itu akan terputus semuanya. Tapi Rasulullah SAW disuruh ingat bukan yang tadi itu, bukan anaknya, bukan istrinya, bukan hartanya, tapi yang disuruh ingat bahwasanya ini kamu akan putus ini semuanya. Kita disuruh seringnya kayak gitu. Iya, istri. Coba Pak Yud kadang-kadang pulang malam melihat istri, iya, suatu saat aku pisah sama istriku. Ya Allah, iya ya. Kita ngelihat mobil kita, motor kita, anak-anak kita, iya ya Allah, suatu saat ini yang kayak gini akan terputus. Jadi aksiru dzikr, suruh banyak-banyak yang ingat yang seperti ini. Ingat ya, ingat ya, ingat. Pokoknya dimanapun, pada saat apapun kita suruh ingat yang kayak gini. Ingat yang memutuskan kita akan terpisah semuanya. Kan kita ngomong cucu kan senang. Ngelihat anak-anak udah kerja kan senang. Itu kan senang. Kesenangan-kesenangan yang kayak ini itu suatu saat akan terputus. Dan itu disuruh banyak ingat. Apalagi yang motornya baru. Wah, biasanya sering ingat ini. Apalagi ingat touring gitu kan. Oke, yang motornya baru. Ini kan nikmat nggak motor baru gitu kan. Tapi ingat mati juga perlu. Karena disuruh, Rasulullah suruh memperbanyak ingat yang akan terputus ini semuanya. Cuma kadang-kadang, Bapak sekalian, makanya kita perlu mengaji kayak gini. Supaya kita ingat, suatu saat ini kita akan semua tinggalkan. Cuma masalahnya proses meninggalkannya ini tidak ada yang tahu masalahnya. Kapan, di mana, pada saat apa, ini yang jadi masalah yang perlu kita ingat. Bahwasanya anak yang sering kita ajak main-main, cucu kita kan happy gitu kan. Pada saat apa kita nih akan berpisah juga. Yang nikmat kesenangan kita nih kumpul di keluarga dengan anak, dengan istri, dengan hobi-hobi kita. Ingat nih, suatu saat, kata Rasulullah, aksiru, banyaklah, ini akan kamu ingat. Sehingga apa? Cinta sama istri, cinta sama anak, sama hobi, sama kerjaan, itu sekedarnya saja. Bukan menjadi sesuatu yang melupakan kita kepada akan kematian. Yang kita saksikan dan kita rasakan, kadang-kadang kita yang di situ, di zona itu. Seperti itu. Ya. Baik, yang pertama, manfaat mengingat mati. Nah, gitu ya. Ini kumpulan dari para ulama, nanti ada kisah para ulama. Yang pertama adalah, mengingat mati ini, manfaatnya, mengingatnya saja itu udah ibadah. Itu. Ya, jangan dianggap ingat itu, ingat mati pun ini ibadah. Karena mengamalkan perintah Rasulullah SAW. Apa itu? Akhir dzikr tadi. Kafa bil mauti wa itu. Cukup dengan ingat mati itu jadi nasihat kepada kamu. Ini kalau kita sering ingat mati, ini ibadah. Sering merenungkan perjalanan kita, ini ibadah. Kita merenungi tentang kematian itu, ini ibadah. Jadi ibadah itu, zikir itu kan untuk mengingat Allah. Mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, kalau zikrul maut, ingat mati, ini akan lebih dahsyat lagi. Karena apa? Karena kita akan bertemu dengan sang pencipta mati itu sendiri. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya luar biasa Bapak sekalian. Ini kita menyisihkan waktu sebentar di antara kesibukan kita, kesibukan untuk ilmu, ngajarin Quran, ngapalin Quran, bekerja, berkumpul dengan anak istri. Ada masanya kita ini harus merenungkan yang seperti ini. Jadi kita ini manfaat ingat mati ini, mengingat mati pun itu adalah ibadah. Kenapa disebut ibadah? Banyak kan kenapa? Kalau kita ingat mati, kita nggak sembarangan jalani hidup. Nggak sembarangan naik motor. Nggak sembarangan kita transaksi, nggak sembarangan. Termasuk bukan yang diperintahkan juga nggak sembarangan. Ya, kalau kita sering ingat mati ini, kenapa hebat efeknya untuk ibadah? Karena kalau segala sesuatu dalam lingkup kehidupan kita kan ibadah semuanya.
Nah, ingatnya itu adalah ibadahnya itu baik itu yang ingat yang dilarang maupun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Terhadap hal-hal yang diharamkan dan terhadap hal-hal yang diperintahkan. Kita akan hati-hati. Karena di situ ada ibadah. Kita jauhin yang ini juga ibadah. Kita sholat, kalau kita sholat ini karena sholat kita ini bahwasanya kalau kita ingat sholat bahwa sholat ini adalah ibadah dan ini adalah bekal kita mati, maka kita akan sungguh-sungguh. Nggak sembarangan. Bersedekah nggak sembarangan. Ngaji nggak sembarangan. Dan kita akan serius di situ. Nah, ini hikmahnya situ. Karena kita sadar ingat mati itu adalah ibadah. Nah, ini ada riwayatnya nih ya. Ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengingat kematian membantu kita khusyuk dalam sholat. Ini yang tadi di awal ya, manfaat memati adalah supaya kita khusyuk di dalam sholat. Ya. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus. Ya, tapi hasilnya hasan, tapi masih hasan, masih bagus. Rasulullah SAW berkata, ingatlah kematian dalam sholatmu, karena jika seseorang mengingat mati dalam sholatnya, maka ia akan memperbagus sholatnya. Kenapa sholat kita nggak perbagusi? Karena kita sering nggak ingat mati. Hanya selesai menjalankan tugas kewajiban. Tapi kita nggak ingat di matinya, nggak ingat waktu sholat. Coba kalau kita sholat, ingat mati kita ini sholat terakhir kita. Maka kita akan sungguh-sungguh mengerjakannya. Ini kata Rasulullah seperti itu. Ya, saya ulangi lagi, Bapak sekalian. Kalau kita ini, waktu kita mau sholat, sholat ini adalah, saya nggak tahu nih, tahu-tahu kita ini sholat kita yang terakhir. Anggap aja kita sholat ini yang terakhir kita. Maka kalau kita ini sholat, pokoknya Bapak sekalian, mulai saat ini, dan kadang-kadang rasa itu kan bukan kita yang menghadirkan. Tapi siapa yang menghadirkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita pakai trial, kita coba dari kita diri sendiri. Ya Allah, ini kita sholat sendiri, ya Allah, barangkali ini sholat saya yang terakhir. Maka kita akan indah mengerjakan sholat itu. Nggak mau buru-buru. Kita akan mempersembahkan ibadah kita, sholat kita yang indah, yang cantik, yang bacaannya kita fasihkan, gerakannya kita sempurnakan. Kenapa? Kita ingat mati. Kita nggak sadar, siapa tahu ini sholat saya yang terakhir. Ya Allah. Maka kita akan serius nih Bapak sekalian. Maka kalau kita ini sholat, asal sholat, yang penting udah sholat. Hakim nggak ada rohnya. Kenapa? Nggak ada roh ingat mati, nggak ada zikrul mautnya tadi itu dalam sholat kita itu. Ini yang perlu kita sekarang rubah Bapak sekalian. Bahwasanya kalau kita waktu sholat, hadirkan rasa ini sholat saya yang terakhir. Ini perintah Rasulullah SAW. Tentang kematian itu sendiri. Ingatlah kematian dalam sholatmu. Berarti kan, ingat di sini Anda anggap aja ini sholat kita yang terakhir. Pada saatnya Bapak sekalian, yang hari ini kita bisa ruku, bisa sujud, ya, bisa berjamaah. Pada masanya nanti itu akan terhenti semuanya. Dengan adanya datangnya kematian. Nah, kalau kita mencoba dari awal kita men-trigger, kita pasang itu, nanti Allah yang menghadirkan rasa. Kenapa? Suasana hati sudah kita bentuk. Suasana jiwa juga kita bentuk. Suasana gerakan juga kita bentuk. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sehingga sholat kita itu tiba-tiba nanti Allah akan hadirkan rasa. Kenapa kita melakukan salah satu hadis Rasulullah supaya kita ingat mati, kita ingat bahwa ini sholat yang terindah saya yang terakhir. Sehingga nanti ketika kita ada rasa kita hadir sholat ini sholat kita yang terakhir, maka kita akan menikmati sholat itu sendiri. Dan akan Allah hadirkan rasa ini sholat kita yang terakhir. Seolah-olah Allah hadirkan rasa sholat kita ini benar-benar sholat kita yang terakhir. Sehingga itu berbobot, berkualitas. Karena apa? Ada zikrul maut di situ. Pak. Tapi kalau kita nggak ada zikrul maut Pak sekalian, biasa aja sholat itu. Allahu Akbar. Minggu jalan-jalan sama istri. Sabtunya. Acaranya begini, nanti yang satu Kang Ujang ada hajatan, teman saya pakai baju batik ini. Jadi sholat itu
bukan bukan mikirin galon, bukan mikirin macam-macam AC apa. Tapi kita fokus kenapa ini sholat saya yang terakhir ya Allah. Ingat kematian sehingga kita ini sungguh-sungguh serius memberikan yang terindah. Kenapa kita sadar ini sholat kita yang terakhir? Sehingga mempersembahkan pun juga anggap aja ini persembahan terakhir. Sehingga Bapak sekalian, nanti 2 rakaat itu nggak terasa bisa 1/4 jam loh. Karena apa? Karena kita mengamalkan salah satu hadis, kalau ingat mati dalam sholat itu, wah ya ini apa yang saya bawa mati, ini sholat saya yang terakhir. Sehingga sholat 2 rakaat nggak terasa. Dan nggak terasa nanti ada air mata yang menetes. Yang pernah merasakan pasti akan terasa. Kadang-kadang walaupun kita nggak pakai jubah, nggak pakai sorban, nggak pakai macam-macam, tapi kalau kita niat ini benar, zikrul maut ini benar, ya Allah ini sholat yang terakhir. Kadang-kadang saya mengalami gitu ya, karena untuk tasyakur binikmat gitu. Saya sering sholat di itu kan di Masjid PDK yang di pinggir kali itu. Jadi suasana. Kadang-kadang nggak terasa itu air mata menetes. Gitu. Padahal kita nggak tahu artinya kadang-kadang. Tapi kenapa? Kenapa kok bisa Allah hadirkan rasa? Tapi karena kita setting di awal. Bahwasanya ya Allah ini sholat saya yang terakhir. Saya nggak tahu, barangkali nanti malam ini Allah jemput ajal kita, nggak tahu. Makanya sholat terindah. Gitu. Kadang-kadang udah jam 8:15, kadang-kadang udah setengah jam. Padahal sholat sunnah ba'diyah itu kadang-kadang bisa setengah jam, bisa 15 menit. Kenapa? Kita menghadirkan rasa. Ini sholat saya yang terakhir, makanya nggak asal sholat. Kenapa? Ada waktu itu kita ada zikrul maut, kita setting dulu dalam diri kita ini sholat kita yang terakhir. Gimana Bapak sekalian? Paham ya sampai di sini? Nah, akhirnya kita rubah supaya kenapa sih sholat kita ini hanya hampa, kurang ada rasa, pulang begitu aja, boro-boro bisa nangis. Kadang-kadang nangis malah mikirin utang, ya pinjaman sana ya Allah, pinjaman karena keringat mati. Yang boleh mati ada kalau kita bisa ingat mati. Kenapa seperti itu? Karena ada bunyi di awal baca doa iftitah apa? Inna sholati. Kadang-kadang sampai di situ saya nangis itu. Apa iya hidup saya udah untuk lillahi Rabbil alamin. Apa iya ini saya udah Rabbil alamin, lillahi Rabbil alamin. Kadang-kadang wajah tuh wajah ya illati fatar sama. Ketika masuk aja inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil alamin. Nangisnya kenapa? Apa iya nih saya itu selama ini sudah lillahi Rabbil alamin. Apa lin nafsi? Apa nafsu saya? Karena nafsu saya. Ini perlu kita koreksi Bapak sekalian. Kadang-kadang kita baru tak, makanya kenapa sih Abu Bakar As-Siddiq baru takbir dia nangis. Sehingga kalau Abu Bakar As-Siddiq ini kalau jadi imam dia paling berat. Kenapa? Karena banyak sesenggukannya, banyak nangisnya, banyak nggak kuatnya. Jiwanya nggak kuat. Jiwanya itu nggak kuat. Karena apa? Memang benar-benar settingannya bagus, kalbunya bagus, maka hadir seolah-olah itu langsung dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadir rasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Diperhatikan bacaan kita. Dilihat gerakan kita. Rukuk kita diperhatikan Allah. I'tidal kita diperhatikan Allah. Sujud kita diperhatikan Allah. Ini ngapain? Ini rukuk yang dipikirin politik aja. Capres A, capres B, capres C. Ini sekarang kan gitu kan. Ingat bahwa sekalian, sekarang banyak berhala-berhala politik. Hati-hati. Sama guru-guru kita dinasihati. Memang bagus kita demokrasi setahun, 5 tahun sekali. Tapi jangan itu dijadikan berhala. Kalau nggak dia terpilih, wah rusak Indonesia. Siapa bilang? Wah Indonesia nggak akan maju. Siapa bilang? Yang bisa membolak-balikkan bangsa Indonesia jadi baik itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dengan berhala-berhala capres, hati-hati dengan berhala-berhala pilpres, hati-hati dengan berhala-berhala politik. Kalau enggak ini pasti ini, kalau enggak ini. Itu hanya wasilah saja, jalan saja. Silahkan punya pilihan,
simpan dalam hati. Kalau orang bertanya kenapa, kasih argumen. Tapi jangan dijadikan itu menjadi tempat bergelayutnya hati kita kepada itu. Bergantungnya kita pada si A, si B, si C. Kalau enggak ini, wah, habis ini Indonesia. Nah, dari dulu dijajah Belanda 350 juga nggak habis-habis. Begini-begini aja. Kenapa? Allahu Malikul Azim. Allah Raja yang besar yang mempunyai Indonesia dan alam sekitarnya. Ini Bapak-Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ingat mati yang kedua, ingat mati yang ketiga. Manfaat ingat mati yang ketiga yaitu mengingatkan kematian menjadi seorang semakin mempersiapkan diri untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nanti ada kitab ini nih, sebelum masuk kitab ini. Kalau kita ini ingat mati, manfaatnya diantaranya itu kita akan menjadi, dengan mengingat mati kita akan mempersiapkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya zikir itu apa Bapak sekalian? Ingat. Ya, ingat. Kalau sholat itu zikir bukan? Zikir. Baca Quran, zikir. Lintasan keberapa kita bertemu dengan Allah? Lintasan detik yang mana kita ketemu dengan Allah nih? Padahal kita setiap saat, waktu kita juga setiap kan kita wajah tu wajahiyya lillati fatara samawati wal ard hanifan muslimah wa ma'ana minal inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Itu kan kita lagi dialog dengan Allah nih. Cuma apakah kita ini terkoneksi enggak? Ya, kalau kita terkoneksi, kita senang, kita rindu berjumpa. Makanya kalau kita ini bekerja apapun profesi kita, ketika kita setelah selesai sholat, sekarang kita coba setting lagi. Apa? Kita sedang menunggu sholat berikutnya. Sambil bekerja. Karena apa? Karena di dalam sholat kita rindu pertemuan nih. Ini baru pertemuan yang sebentar-sebentar loh ya. Tapi kita ada rasa rindu. Tapi kalau kita nanti meninggal, kan pertemuan abadan selama-lamanya. Cuma ketika nanti kita mau bertemu dengan Allah ini, Allah mau nggak menemuin kita? Allah mau nggak berjumpa dengan kita? Ini masalahnya. Kalau kita pengen nggak? Oh, pengen sekali. Cuma polanya kita sekarang ini, model pola yang sekarang kita tanam ini, ada nggak kita kira sudah ngeklik ini? Sholat kita nih, Pak Yud, kita tanya, Pak Yud, berapa second, detik merasakan kehadiran Allah ini? Tadi aja lah Isa. Berapa second, detik kita ngeklik Allah ada rasa dalam sholat kita. Kadang-kadang nih, walaupun kita nggak bisa berjumpa dengan Allah lewat sholat itu, tapi rasa aja ada. Rasa aja, perasaan aja ada. Itu kadang-kadang, Masya Allah, nggak terpenduk itu perasaan kita. Yang masalah dunia itu kecil, masalah keluarga kecil, masalah macam itu kecil. Ketika kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kayaknya beban hidup kita itu kayaknya, nggak ada apa-apanya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui permasalahan hidup kita. Allah sudah angkat beban hidup kita. Nah, makanya ketika sholat ini, ya, di antaranya kita yang ketiga itu, kita akan persiapkan diri kita. Kalau kita mempersiapkan diri ingin berjumpa dengan Allah, manfaatnya mengingat mati ini, maka segala aktivitas kita adalah aktivitas terbaik. Kita membahagiakan orang tua kita, membahagiakan yang terbaik. Karena apa? Karena dengan kita membahagiakan orang tua kita, yang kita rindukan Allah merindui kita. Dan kita akan rindu dengan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di antara gerbang kematian ini. Barangkali ada rindunya Allah dengan kita menyenangkan orang tua kita. Makanya saya salut nih karena Kang Ujang. Walaupun uminya jauh di Sukabumi, mau jam 2 malam, mau jam 4 pagi, kalau mendengar ibunya sakit langsung berangkat Sukabumi.
Itu yang masih punya orang tua kayak Pak Haji ini bersyukur sekali ini. Karena apa? Pintu-pintu untuk kita berjumpa dengan Allah ini, poin-poinnya di antara itu. Kita baik dengan orang tua kita yang masih punya orang tua. Kita baik dengan istri kita. Kita baik dengan anak-anak kita, dengan tetangga kita, dengan anak asuh kita, dengan siapapun teman kita. Karena apa? Karena salah satu poin Allah nanti rindu dengan pertemuan kita adalah ada satu amalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Apa ya kira-kira dari sini? Makanya jangan menyepelekan. Saya pernah menyampaikan, boleh jadi kita ini menganggap remeh suatu kebaikan. Padahal disitulah Allah ridho dengan kebaikannya di situ. Dan kadang-kadang kita ini sering menganggap kecil sebuah kesalahan, sebuah dosa. Padahal disitulah yang kecil itu yang Allah nggak buat, menyebabkan Allah nggak ridho. Yang dalam ayatnya, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kecil, Pak. Tapi jangan dianggap sepele. Kecil itu kelihatannya kebaikannya. Hati-hati. Boleh jadi yang di situ Allah ridho. Kalau kita ingat mati ini karena yang kita ingat, kita rindukan kan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita cari yang diridhoi Allah itu apa? Yang diridhoi Allah itu apa? Yang diridhoi Allah. Makanya Rasulullah SAW nggak malu menyampaikan sebuah hadis tentang keutamaan orang yang menyingkirkan duri di jalan raya. Iya kan? Ada kan Mbak Nedi? Sampai hanya perkara kecil nggak sih itu menyingkirkan diri di jalan raya, mengirimkan sampah, paku, malah kita pasang paku malah di jalan raya. Itu gambaran yang kecil-kecil jangan kita sepelekan. Yang kita cari adalah nanti setelah mati ini barangkali Allah ridho yang ini. Maka carilah keridhaan Allah dalam hidup kita ini, sekalipun itu menyenangkan istri kita, sekalipun menyenangkan anak cucu kita, menyenangkan anak-anak kita, orang tua kita, mertua kita, tetangga kita. Apapun yang sekecil itu, kita cari barangkali Allah ada amalan Allah ridho di sini. Karena saya rindu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, ada amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat maut di antaranya adalah sebagai manfaatnya adalah karena kita rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya gimana? Kita kejar bagian dari 24 jam Allah ngasih napas kehidupan kita ini. Supaya yang tadi saya sampaikan, kita rindu, kita ketemu dengan Allah. Tapi apakah Allah rindu ingin berjumpa dengan kita? Ini masalahnya gitu loh. Ya, kita ingin rindu nggak berjumpa dengan Allah? Jadi, tapi masalahnya apakah Allah sudah rindu ingin bertemu dengan kita? Jangan-jangan Allah ini sempat melihat kita. Siapa kamu? Amalan kamu belum ada yang aku ridhoi, coba. Gimana Bapak sekalian? Makanya dengan zikrul maut ini, kita mengingat mati ini Bapak sekalian. Nah, kita akan hati-hati. Amalan apapun jangan disepelekan. Sekalipun itu mendorong orang yang lagi ditanya tentang banyak kempes, sekalipun itu bermuka senyum adalah sedekah. Jangan menyepelekan. Karena siapa tahu itu yang membuat Allah ridho. Kalau Allah ridho berarti kita rindu pada orang yang merindui kita. Nah, yang rasa rindu itu kita bangun, yang cari yang diridhoi Allah ini kira-kira apa? Seperti itu. Dan juga sebaliknya, hati-hati dengan segala sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu Bapak sekalian. Jangan anggap yang kecil ini Allah marah. Hati-hati supaya kita hati-hati. Ya, sekalipun kita merengut sama istri, jangan-jangan itu yang buat Allah murka. Jangan menyepelekan tetangga, jangan menyepelekan kebaikan, jangan barangkali itu yang buat Allah murka. Kita rindu tentang kematian, ingin bertemu dengan Allah, tapi sementara Allah Subhanahu wa taala nggak mau gara-gara ada amalan sedikit yang Allah nggak ridhoi dengan kita. Jadi kita coba Ibu, kita sama-sama belajar, saya juga belajar, kita rubah mindset hidup kita. Yang tadi di antaranya waktu kita sholat, tadi Rasulullah supaya kita ingat sholat tadi tentang kalau kita ini kita rindu berjumpa dengan ingat mati ya, karena kita rindu kepada Allah. Nanti ada riwayat di sini tentang kisah Nabi Ibrahim nih, ada di bab 1 nanti diceritakan.
Ya, tentang Aisyah juga gitu. Aisyah, kenapa kamu takut mati? Kalau kamu takut mati, itu kalau urusan dunia itu salah. Tapi kalau kamu takut nggak ada amalan gitu. Yang kita takutkan ya adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala berjumpa dengan kita, ternyata Allah nggak menghendaki pertemuan itu. Gimana Bapak sekalian? Kita ingin ketemu dengan kekasih kita. Dulu yang bapak-bapak pernah pacaran sama si A, si B, atau si A aja lah ya. Kita ingin ketemu, dianya nggak mau mengendaki pertemuan kita. Gara-gara apa? Ada sesuatu yang nggak dia suka. Nggak suka saya sama mas ini. Kenapa AA nggak suka saya? Kenapa? Itunya ini suka ini. Nah, makanya kita bangun dari sekarang, jangan menyepelekan hal-hal yang kecil yang mendatangkan ridhonya Allah, dan jangan menyepelekan hal-hal kecil yang mendatangkan berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tentu semuanya rindu ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma bagaimana kita ini membangun rasa rindu itu, kerinduan yang Allah itu rindu dengan amal-amal kita tadi. Jadi kita rindunya itu rindu ada bekal. Bukan hanya sekedar rindu pengen ketemu aja tapi nggak ada bekal. Nah, makanya diantaranya kita itu nanti suatu saat kalau kita, kenapa sih kita ini ingin ingat selalu disuruh ingat mati? Ya karena kalau kita nanti mati, pasti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masalahnya, yang mau kita temuin itu mau nggak nemuin kita, itu lagi problemnya di situ. Gitu ya. Lanjut. Mengingat mati, tadi mengingat kematian, yang keempat ya, mengingat kematian akan membuat seorang memperbaiki hidupnya. Tadi sudah saya sampaikan sebagian separuh, bahasanya dengan kita mengingat mati, maka kualitas hidup kita akan kita perbaiki. Yang kemarin asal, sekarang serius. Yang kemarin asal ngaji karena nggak enak, jangan dibuat serius. Karena ini bekal kita mati. Dengan kita iman mati, maka kita akan perbaiki kualitas hidup kita. Sholatnya serius. Zikirnya serius. Ngajinya serius. Ngafal Qur'annya serius. Nggak hanya setor kalau guru di depan. Seperti ada MTQ itu ada kayaknya dia. Kalau setor itu kalau ada ustadz malam itu, nanti yang lain-lain setornya itu kan pas kita ngaji. Nah kita selama ini kenapa sih kita nggak serius ngapalin Quran gitu kan? Nah, berarti ada sesuatu yang harus kita perbaiki dalam hidup kita. Kenapa kita asal aja ketika kita sedekah gitu kan? Malam Jumat gitu kan gancelang lewat gitu kan? Mata kita kan tajam nih. Ini ratusan, puluhan, seribuan. Ini kan asal sedekah. Asal pakai baju, sholatnya yang penting sholat. Tapi kita perbaiki kualitas semuanya. Kita menyayangi istri-istri yang hanya asal, enggak. Kita serius menyayangi istri kita. Jadi ya, memperbaiki. Kalau kita ingat mati, maka kita akan hati-hati dan kita akan meningkatkan kualitas kita hidup yang tadi itu, supaya semua lini-lini kehidupan kita diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, kalau kita ingat mati, maka kita takut berbuat zalim. Ini para ulama ya. Ya, sebagaimana surat Al-Mutaffifin ayat 4, alla yadunnu ulaika annahum mab'utsun. Artinya tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka itu akan dibangkitkan. Setiap perbuatan kita nih, kalau kita ingat mati, maka kita akan nggak macam-macam berbuat zalim, khususnya berbuat oleh orang-orang sekitar kita. Saya ini terus terang Bapak sekalian, cukup berat mengemban. Sama saya sering ngomong sama mbak-mbaknya itu, saat ini seperti ini gimana, ini yang itu seperti itu gimana, yang anunya seperti ini, macam-macam pokoknya setiap hari drama-drama yang mengejutkan. Cuma masalahnya, adakah ketika saya negur anak-anak saya, anak-anak asuh saya ini, saya ada kezaliman di situ? Ini selalu saya pikir, ya Allah, jangan-jangan saya ngomong keras ini masuk zalim lagi. Jangan-jangan ketika saya nggak bisa memberikan tempat tidur yang layak, ini saya zalim lagi. Saya kadang-kadang kalau mau tidur malam, saya cek itu ada CCTV, ada manfaatnya juga itu. Saya lihat anak itu, ya Allah, belum pakai bantal lagi. Saya biarkan itu, kadang-kadang saya mikir, ini saya zalim nggak sih? Nggak bisa memberikan tempat yang layak,
kasur yang empuk ya, yang sewajarnya anak-anak tidur, baju yang layak dipakai, apa sekedarnya saya berikan baju, makan apakah iya saya sekedar makan, yang penting anak makan, gak dipikirin ini pantas nggak untuk sekolah, untuk ini. Kadang-kadang kita takutnya ini saya zolim nggak ya gitu. Ini yang kita khawatirkan. Bapak-bapak sampai saat ini pernah nggak kepikiran di hati kita ini, jangan-jangan saya zolim pada istri saya, jangan-jangan saya zolim sama anak saya, jangan-jangan saya zolim sama orang tua saya, jangan saya zolim sama tetangga saya, jangan-jangan, coba pernah nggak itu terpikir gitu loh. Karena apa? Ini perkara kematian itu supaya kita hati-hati nggak sembarangan berbuat zolim pada diri kita. Makanya ada doa gini, Rabbana zolamna anfusana. Yang paling berbahaya adalah kita zolim pada diri kita sendiri. Yang paling berbahaya adalah zolamna anfusan. Makanya kita Rabbana zolamna anfusana, ya Allah ampuni bila selama ini saya zolim pada diri saya sendiri dengan cara kita zolimi orang lain. Kita ini banyak hak dalam tubuh kita, banyak hak dalam diri kita, dalam jasad kita, dalam roh kita, tapi haknya itu banyak yang nggak kita penuhi. Kan dolim. Dan itu jarang kita sadari. Kita ini sering dolim pada diri kita sendiri. Makanya Rabbana dzolamna anfusana wa ilang takfir lana. Maka ampuni saya ya Allah. Itu apa bagus Bapak sekalian. Kita menyadari kita ini ada kezoliman yang kadang-kadang kita nggak sadari. Kadang-kadang saya mikir gitu kan, iya ini mbak-mbak, ini ustadz-ustadz, ini sudah terpenuhi haknya belum? Kalau belum, makanya kalau ada waktu bisaroh ya, namanya bisar itu gaji gitu ya, gaji bulanan gitu ya. Kadang-kadang itu masih minus, saya yang ngambil poin yang lain. Mbak, jangan sampai kan ada hadis menyatakan, janganlah engkau menggaji orang sampai keringatnya kering. Pokoknya jangan sampai menggaji orang, keringatnya kering dulu baru kamu gaji, kan seperti itu. Nah, saya sekarang tinggal 10, Mbak Yuni, Mbak ini, tolong pastikan guru-guru yang ngajar, entah mengambil posnya nggak apa-apa, saya pinjemin dulu, kadang pinjam sana, yang penting mereka harus terpenuhi. Takut apa? Takut apa? Karena di belakangnya ada anaknya, ada istrinya, ada mertuanya, ada orang yang di situ dia bertumpu. Apalagi dolimi rakyat, waduh ini bahaya. Dolimi undang-undang, ini bahaya nih. Ini kan dolimi rakyat, dolimi undang-undang, dolimi yang lain. Hati-hati ini. Kalau orang yang suka berbuat zalim berarti dia nggak ingat mati. Kalau dia nggak menzalimi orang, kita berusaha nggak berbuat, berarti dia ingat mati. Karena apa? Kedoliman akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita nggak sembarangan seperti itu. Bang Andi ini kan nyari pisahse. Nggak adem, dia mikir ini, jangan-jangan saya dolimi customer saya, bener nggak Bang Andi? Nggak pas itu ya, dia pasti kepikiran di rumah. Iya ya, masih kepikiran, Pak. Saya carikan nanti gimana supaya sakit dolimin orang yang sudah jadi servis sama beliau. Mas Moko juga ini yang buat kursi gitu kan, buat kursi asal-asalan ini kan udah pada harga mahal. Ini kan takut dolimin juga. Yang jual sayuran juga gitu nih, harganya mahal-mahal lah, kualitasnya jelek. Dolimi orang nggak nih? Seperti itu. Ya, termasuk kita. Kalau kita ingat mati, coba ingat-ingat bahwasannya dengan ingat mati kita nggak gampang dolimi orang lain. Termasuk yang khususnya orang-orang sekitar kita, istri kita, anak-anak kita, tangga kita, yang punya ayah, yang punya ibu. Ya Allah, jangan-jangan ini saya masih belum bisa bahagian atau masih kadang-kadang kata hak-haknya yang terdolimi oleh kita. Seperti itu. Ya. Terus ini ada kata-kata yang lain dari nasihat Al-Imam Ad-Daqat ini, dalam Imam Qurtubi ini ngambil nih dalam kitab Tadkirah ini, ya dalam kitab Tadkirah ini beliau ngambil keutamaan orang yang ingat mati. Ini dari ulama namanya Imam Ad-Daqaq. Imam Ad-Daqaq. Ini Imam Qurtubi ngambil dari penjelasan beliau karena kitab ini, kitab At-Tadkirah ini ngambil referensinya dari ada 4 kitab dia. Nah, di antaranya perkataan ulama Al-Imam Ad-Daqaq tadi. Ya. Bahwasanya apa sih sebenarnya keuntungannya kalau kita ingat mati gitu.
ngambil dari ulama, beliau ngambil dari salah satu ulamanya di dalam kitabnya nanti. Gitu. Ya. Di antaranya ya, orang yang ingat mati yang pertama manfaatnya dari menurut Imam Qurtubi ngambil dari nasihat Imam Ad-Daqaq ini, yaitu yang pertama menyegerakan taubat. Ya, kalau kita sering ingat mati, maka paling sering cepat, oh jangan-jangan. Jangan-jangan taubat dulu, sesering mungkin dan sesegera mungkin. Jangan sering tapi nggak segera, jangan segera tapi nggak sesering. Nah, gitulah bahasanya. Harus segera dan harus sering untuk bertaubat. Tadi kenapa seperti itu? Karena kita nggak tahu. Kita ini sering jolimin orang, jolimi istri kita, jolimi anak-anak kita, keluarga kita nggak tahu. Makanya segera bertaubat seperti itu. Yang kedua, kalau kita ingat mati, kata Al-Imam Ad-Daqaq ini, hati kita ini merasa cukup. Hati kita qanaah, merasa cukup. Kenapa seperti itu? Karena Bapak sekalian, tentunya kalau orang ingat mati ini nggak banyak tuntutan terhadap hal yang sifatnya materi. Dia merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua ini menurut Imam Ad-Daqaq ini, apakah itu kalau kita ingat mati ini, manfaat ingat mati, apakah kita ini sudah termasuk orang yang qanaah? Karena orang yang nggak ingat mati ini kadang-kadang orang yang qanaah, merasa kurang, pasti nggak ingat mati. Karena apa? Kurang terus yang dipikirin. Yang dipikirin kurangnya, bukan yang adanya. Tapi kalau dia ingat mati, ya Allah saya syukur nih, terima kasih yang seperti ini, seperti alhamdulillah. Sehingga rasa ingat matinya itu menurut Imam Ad-Daqaq ini dia akan qanaah. Udahlah, alhamdulillah ini juga dapat. Tapi yang penting jangan meninggalkan ikhtiar. Yang penting udah maksimal, alhamdulillah. Dia akan qanaah, bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Dan ketiga, tadi sama dengan yang tadi para ulama sebutkan, dia akan semangat dalam ibadah. Karena apa? Tadi disampaikan bahwasanya seolah-olah kita ini akan mati besok, ibadah kita. Makanya kita akan membagi kualitas kita. Nah, kebalikan menurut Imam Ad-Daqaq, orang yang lupa mati, pasti dia akan nunda-nunda taubat. Nanti aja kalau udah tua, nanti aja kalau sudah ini, nanti aja, seperti itu. Yang kedua, dia nggak ridho dengan apa yang ditakdirkan Allah. Ini pembahasannya akan lain nanti, panjang ini. Jadi dia tidak merasa cukup dengan yang diberi Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang terus. Akhirnya apa? Dengan kurang itu ibadahnya berkurang. Yang digaji kejar kekurangan materi, itu yang dikejar terus. Yang ketiga, bahkan dia akan malas-malas dalam ibadah. Kalau nggak ingat mati. Makanya poin kuncinya, salah satu yang membuat kita ibadah kita khusyuk, serius dan sungguh-sungguh adalah kita ingat mati. Tadi yang saya sampaikan tadi, yang di awal gitu. Oke ya. Ini ada kisah nih, Bapak sekalian, yang menakjubkan dari orang yang ingat mati, yang namanya Syekh Ar-Rabi bin Qusaim. Siapa? Ar-Rabi bin Qusaim. Caranya beliau ingat mati seperti apa? Gitu ya. Nah, Ar-Rabi Al-Qusaim ini dalam riwayat beliau itu ya, supaya dia itu hati-hati sesuai yang di dalam kamarnya dia membuat lubang kubur, atau di dalam rumahnya, di dalam kamarnya, kayak di dalam kamarnya lah, gitu riwayatnya itu. Tapi ada juga mendapatkan di pekarangannya gitu. Nah, Imam Ar-Rabi Al-Qusaim ini, kalau dia hatinya gelisah, kalau hatinya merasa itu tadi berbuat zalim pada orang, atau kok marah-marah, atau macam-macam gitu ya, maka dia masuk di dalam liang lahat tadi. Oh iya, aku nanti akan gini, aku akan hidup di gini, aku dalam liang luhur, dalam kegelapan, ya Allah, ampuni saya, ya Allah. Ambil berdoa, istighfar. Itu di dalam kubur lebih terasa loh. Boleh coba loh Bapak sekalian. Kang Ujang nanti kalau ada yang penggali kubur, coba datang duluan. Coba Kang Ujang pura-pura masuk dulu, gimana sih perasaan orang mati gitu, kayak apa sih kondisinya gitu. Boleh Kang Ujang, nggak apa-apa nyoba gitu kan. Nggak usah pakai pocong dulu, nggak usah, pokoknya biasa aja lah gitu. Coba tidur sebentar aja. Nggak usah 1 menit Kang Ujang. Sebentar aja coba. Ini luar biasa Bapak sekalian ya. Ya, jadi Imam Ar-Rabi Al-Qusaim tadi ini, beliau itu saking dia jaga hidupnya ini supaya nggak macam-macam, dia buat di lubangnya.
lubang liang lahat di dalam kamarnya atau pekarangannya, seperti itu. Untuk apa? Untuk supaya dia itu selalu ingat mati. Kira-kira ulama zaman sekarang ada nggak kiai gitu, ustadz gitu, yang nyiapin kubur di pekarangannya, habis ceramah, terus ke dalam kubur, ya Allah tadi mohon maaf, habis berdagang, yang dagang, habis itu yang ngojek, habis itu yang ini, habis itu tiap malam itu masuk, kalau lihat aja sebentar, ya Allah ini ampunilah, dengan zikirnya dia itu liang lahat. Atau enggak, jangan itu terlalu berat Pak Haji ya, kain kafan lah, pegangin aja, ya Allah. Pokoknya bawa sekalian, setiap mau tidur pegangin itu kain kafan. Kang Ujang ditambah sama Bude, ya emang udah siap ya. Aduh, nggak takutnya beneran gitu kan? Enggak seperti biasanya Kang Ujang gerak-geriknya udah lupa, minta kain kafan, minta ini, minta itu. Kok sekarang akhirnya iya nanya ke saya kan, Pak Budi itu Kang Ujang kenapa ya habis ngaji kok sekarang lain? Kenapa? Itu kok sekarang kalau mau tidur kok megang kain kafan, ini jangan-jangan tanda-tanda Kang Ujang mau nggak ada gitu kan? Tapi ulama kayak gitu tuh hebat itu. Ulama dulu nggak malu-malu nyiapin kain kafan gitu ya di dalam lemarinya. Dibuka setiap mau tidur, dibuka mau berangkat kerja atau mau berangkat dakwah, dia pegangin kain kafannya. Yang khurut fisabilillah, coba sekarang ini khurut kita yang terakhir gitu ya, Bang ini. Luar biasa. Saya aja belum berani loh. Pak Yud udah berani. Belum, Pak Haji juga belum berani loh ya. Ya. Pak Pujo barangkali dan usia 60, ya siap-siap, nggak apa-apa Pujo. Bang Andi boleh, nggak apa-apa, besok minta dibeliin kain kapan gitu. Siapan. Jujur ya, jujur kita ini belum berani ya kayak gitu. Padahal itu hebat, nasihat yang hebat itu. Kita beli kain kapan, beli itu, ya Allah, persiapan ini, insya Allah. Itu mah biasa itu Bang. Pesan itu mah biasa. Karena apa? Biasa. Karena kita ke tempat itu nggak terbiasa. Maksudnya kalau kita datangi tiap hari nggak apa-apa. Ini kan kadang setahun sekali, udah lupa dengan kehidupan. Tapi kalau kita pegang kain kafan Bang, taruh di lemari gitu, tulisnya aja namanya di print gitu, kain kafanku itu, tanda tangan bawahnya Yusman gitu. Kayak gitu Bang. Itu pengingatnya karena di depan mata. Kalau itu kan udah lupa, pesan, wes lupa. Jualan sayur ke sana kemari ya lupa. Tapi kalau pulang kerja gitu, berani nggak nyemen kain kafan di jok motornya yang baru? Wah, itu hebat kalau berani banget. Batu nisan. Apa? Itu kan bisa bawa beban berat. Bawa Pak Haji. Motor beratan bro. Kayak kapal aja. Itu salah satu metode-metode ya. Metode orang para ulama kita itu kayak gitu, dibela-belainnya. Sampai dibela-belain gali lubang, liang lahat, kayak gitu. Sehingga orang yang kayak gitu itu dia hati-hati banget hidupnya. Pasti akan hati-hati banget. Siapa yang niat, ayo arisan beli kain kafan? Kapan 3 bulan langsung kuning warnanya. Diplastikin Pak Yud. Oh iya benar. Plastikin, dipres gitu. Ayo, tulisin namanya Pak Yud. Tulis namanya. Tulisin namanya. Kain kafanku, ditulisin Iyut. Wah, Allah. Itu luar biasa loh Mas. Ya, Imam Arabi kayak gitu ya, luar biasa. Beliau mencontohkan kisah beliau di dalam ikhtiar. Ini namanya kan ikhtiar zikrul maut. Kita diantaranya nanti kita akan menjelajahi. Pertama kita setting dulu persiapannya, habis itu nanti kita akan memasuki perjalanan panjang setelah kematian. Seperti itu. Ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiga part nih, tiga bagian kita sebagai pengantar, ya pengantar kita sudah sampai ketiga ini. Nanti mulai minggu depan tentunya kita akan memulai untuk menjelajahi
perjalanan setelah kita mati. Tapi setidaknya kita akan ingat ya, oh manfaat tujuannya apa, manfaatnya apa. Nah, tadi tentunya ini mudah-mudahan kajian ini bukan hanya kajian lintasan ilmunya. Kalau kita ngaji seperti ini hanya lintasan ilmu, ya dapat ilmunya, tapi kita nggak dapat roh ilmu. Roh ilmu itu apa sih Bapak sekalian? Dengan ilmu itu hidup kita berubah. Cara memandang hidup kita berubah. Kehati-hatian kita yang kemarin sembrono asal, kita akan hati-hati lagi. Jangan-jangan ini, jangan-jangan ini, jangan-jangan ini. Coba lihat yang kejadian kita nih, lihat di seberang sana di negeri Gaza. Terakhir yang meninggal kan 8.055 atau berapa? Yang terluka sekitar 22.444 kalau nggak salah tadi terakhir. Hampir 9.000 ya Pak? 9.061. Masya Allah. La ilaha illallah wa la quwata illa billah. Mereka, sekalian, mereka merindukan itu, dirindukan. Mereka takut nggak itu meninggal? Secara manusiawi, kata Rasulullah ketika sama Aisyah, manusiawi orang takut mati. Manusiawi. Tapi kalau sudah dihadapkan dengan kondisi apa yang saya dapatkan dengan mati, apa yang saya terima setelah mati, apa yang perjalanan apa yang keutamaan orang yang mati yang diterima Allah, diridhoi Allah seperti apa, maka mereka paham semua. Maka yang cerita Ustadz Bani kemarin, anak-anak kecil itu di tangannya ditulisin namanya. Ketika dibom, nanti orang nggak kesulitan ini siapa enggak, karena udah ada namanya Ujang, namanya Harmoko. Itu udah paham nih siapa ini, jasadnya siapa, nggak bingung, ada tulisannya spedol gede, dan itu minta didaftar loh. Ini sama masyarakat itu, ini kalau nanti saya mati sudah ada. Makanya tadi yang di awal ada orang yang takut mati yang tercela, di antaranya kaum Yahudi. Orang Yahudi kan takut mati. Itu mati yang tercela. Kenapa takut mati? Ya karena dia tahu sendiri. Takutnya Yahudi itu Tuhannya berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinannya yang berbeda. Seperti itu. Ya, kalau kita mungkin kita ya, seandainya kita di medan yang sama, kita ditakdirkan Allah di Gaza, Allah takdirkan kita lah di Gaza, mungkin jiwa kita sama juga, kita siap semuanya. Maka itu yang kita rindukan, gitu ya. Walaupun secara dohir Bapak sekalian, secara kemanusiaan tentu kita nggak tega, kita akan bantu, kita akan tolong, kita akan perjuangkan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Tapi secara kaidah orang meninggal nih ya, kaidah orang meninggal nih, mereka lah orang-orang yang dirindukan surga. Makanya kajiannya saat ini kemana Pak? Assalamualaikum? Para perindu surga. Ya gimana orang-orang yang di sini, coba lihat jihad fisabilillahnya luar biasa. Nah kita malam ini sedang belajar sedikit-sedikit, belajar kecil-kecilan. Mudah-mudahan Bapak-Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sisa umur ini yang masih Allah titipkan kepada kita ini, kesempatan yang Allah berikan kepada kita saat ini, mudah-mudahan kesempatan yang tidak berlalu begitu saja, tapi kesempatan umur yang benar-benar kita maksimalkan dari semua lini kehidupan kita. Dari semua lini kehidupan kita, dan dari profesi apapun kita akan mencoba untuk memberikan yang terbaik, porsi yang terbaik untuk kita, katanya rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin barangkali Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kajian kita. Jam berapa? Ada jam 8:30. Setengahnya Mbak. Sudah ada setengah 10. Hah? 10? Masya Allah. Gimana Bapak? Bosan apa enggak ini? Bosan ya? Enggak tahu saya. Masya Allah. Subhanallah ya. Itulah kira-kira Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Udah ketemu 3 part ya Mas Agung ya, Mas Didi. Pertama tadi pembutaan secara global. Part yang kedua tujuan kita mempelajari apa sih yang mau kita dapat dengan kita mempelajari kitab Tadhkirah. Yang malam ini kita manfaatnya.
Nah, tentunya setelah kita gerbangnya 3 yang kita platform tadi sudah kita pelajari, tentunya insya Allah mudah-mudahan kalau Allah izinkan ada umur panjang. Terus terang tadi saya minta diisi, menakung diisilah nanti gitu. Saya nggak berani jawab saya. Saya nggak berani mengiyakan, tanya aja Mas, nggak berani mengiyakan. Mas aku saya butuh sholat hajat dulu, saya minta pertolongan pada Allah apakah dijalankan, apa enggak. Ya, karena ada kata-kata bismillahnya itu tadi. Tidak terasa 1,5 jam kita berzakarah tentang bab tazkirah, tentang mengingat mati ini. Mudah-mudahan bukan hanya nafsu saya yang berbicara tentang kematian, tapi saya tadi mohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala atas perkara yang belum saya ketahui sebenarnya. Yang belum saya pahami sebenarnya. Yang belum saya kuasai sebenarnya. Tapi kembali lagi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala ilmu siapapun mereka, guru-guru kita, lulusan manapun, hakikatnya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak melihat lulusan mana, enggak melihat siapa dia. Tapi Allah seandainya merendah, kita enggak tahu, enggak merasa bisa, mudah-mudahan kita semua yang di sini Allah titipkan ilmu, minimal sharing sama istri kita, sama anak-anak kita tentang kehidupan, nanti Allah akan bimbing lisan kita jadi lisan yang manfaat, yang akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak-bapak serta Mbak-mbak, anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dulu yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Seandainya dirasa ini perlu dilanjutkan, nah insya Allah mudah-mudahan kita lanjutkan. Seandainya cukup mengingat mati sampai di sini saja, ya saya cukup ya Allah saya cukup ini sampai di sini. Tapi kalau ingin mengungkap gerbang kehidupan kita setelah hidup di dunia ini, nah saya minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan kepahaman mempelajari kitab ini seperti itu, dan kita diberikan kepahaman semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dulu Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit ilmu yang Allah berikan kepada hamba yang fakir ini pada malam hari ini. Apabila ada yang benar dari setiap lisan yang terucap ini semata-mata adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya apa yang disampaikan ini ada sesuatu yang salah, Rabbana la tu'ahidna inaisina au ahtana. Ya Allah, jangan hukum saya apabila saya bersalah menyampaikan. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu murni dari saya sendiri yang memang masih dalam proses belajar. Itu dulu Bapak sekalian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih Pak Haji atas pinjaman tempatnya. Beliau sadar benar ya bahwasanya supaya berkah tempat ini, berkah untuk ngaji. Masya Allah. Ini tanda di antara persiapan tadi, di antara 5 hal yang untuk manfaat untuk berjumpa dengan Allah. Apa persaksian tempat ketika Pak Haji dikasih tempat, ya Allah sudah pakai ngaji berapa sekali untuk menjaga sekali. Syukur-syukur bisa terus menerus kita ngaji. Oke, mungkin itu dulu. Yang kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.